warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai iodin dan tennessine sebagai salah satu unsur dari golongan halogen. Perkenalkan, nama saya Yonika Sindiana Prahmani, NIM 45124200009. Pertama, saya akan membahas mengenai iodin atau iodium. Iodium adalah golongan halogen, unsur paling kanan tabel periodik, dan sifatnya sangat teroksidasi dan suka mengambil elektron dari atom lain. Jika iodium ini kita memasukkannya ke dalam larutan, warna larutannya bervariasi tergantung pada apa yang kita akan melarutkannya. Nah, jika kita memasukkannya ke dalam air, maka warnanya akan menjadi coklat. Dan iodium ini ketika dicampurkan dengan aluminium dan dilarutkan dengan air, maka iodium akan mengalami kelebihan subliming dalam bentuk uap. Sebelumnya akan mengalami reaksi oksidasi, kemudian reaksi eksoterm terjadi mengeluarkan asap berwarna ungu hitam pekat, setelah itu mengeluarkan api. Nah, ketika dimasukkan air pada iodium dan aluminium, kelebihan iodium subliming dalam bentuk uap. Nah, jika kita mendekatkan telinga kita, terdapat bunyi mendesis karena ini sebenarnya adalah reaksi oksidasi dan pembentukan aluminium triiodida baru. Nah, selanjutnya terdapat peran dari iodium. Iodium ini sangat berperan penting bagi kehidupan, terutama bagi kelenjar tiroid kita. Jika kita tidak memiliki iodium, kelenjar tiroid yang merupakan kelenjar kecil yang mengontrol perkembangan segala macam hal di tubuh tidak akan beroperasi dengan benar. Penyakit serius yang disebabkan oleh orang yang tidak memiliki cukup iodium disebut gondok, yang menyebabkan bengkak dan kelenjar tiroidnya membesar. Kemudian iodium juga dapat digunakan sebagai desinfektan dan dapat juga sebagai kaporit serta antiseptik yang cukup efektif. Selanjutnya saya akan membahas tentang tennessine. Dengan nomor atom 117, tennessine terbentuk dari kalsium 48, isotop kalsium yang menjadi berkelium dan membuat unsur 117 yaitu tennessine. Nah, para peneliti belum terlalu tahu bentuk dari tennessine itu seperti apa. Jadi, kemungkinan tennessine itu adalah gas hitam yang akan sangat menarik. Tennessine diprediksi memiliki ikatan yang sangat lemah. Mungkin ikatan terlemah antara dua atom dengan tipe yang sama yang sebenarnya terikat bersama. Dan peneliti memperkirakan francium tennessine akan membentuk kristal yang sangat fleksibel. Kita dapat membuat air dengan francium tennessine, tetapi sangat radioaktif sehingga akan ditangkap oleh radioaktivitas yang sangat jauh. Nah, tennessine itu seperti Cl2. Kita hanya membentuk satu atom dalam satu waktu, jadi kita tidak akan pernah tahu seperti apa tennessine 2 ini, karena kita tidak pernah bisa mendapatkan dua atom pada waktu yang sama. Nah, selanjutnya itulah tadi yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Dewi Wuryanti, NIM 45124200007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik unsur klorin dan unsur iodin. Nah, yang pertama adalah karakteristik unsur klorin dengan lambang Cl. Klorin adalah unsur kimia dengan simbol Cl dan nomor atom 17. Senyawa ini adalah halogen kedua paling ringan, berada di antara fluor dan bromin dalam tabel periodik, dan sifat-sifatnya sebagian besar di antara mereka. Klorin adalah gas kuning keabu-abuan, diatomik, padat dengan bau tajam, bau pemutih. Klorin ini tidak dapat ditemukan bebas di alam karena mudah bergabung dengan hampir semua elemen lainnya. Klorin terjadi di alam terutama sebagai garam biasa atau NaCl, karnala, dan sulfide atau KCl. Dalam bentuk cair dan padat, ini adalah zat pemutihan, pengoksidasi, dan disinfektan yang kuat.
Dalam kondisi standar, klorin merupakan gas yang membentuk molekul diatomik. Ini berarti bahwa dua atom klorin bergabung bersama untuk membentuk Cl. Gas klorin berwarna kuning kehijauan memiliki bergabung bersama untuk membentuk Cl. Gas klorin berwarna kuning kehijauan memiliki bau yang sangat kuat, baunya seperti pemutih, dan beracun bagi manusia. Konsentrasi tinggi gas klorin bisa berakibat fatal. Klorin sangat reaktif dan sebagai hasilnya tidak ditemukan dalam bentuk bebas di alam, tetapi hanya dalam bentuk senyawa dengan unsur-unsur lainnya. Klorin akan larut dalam air, tetapi juga akan bereaksi dengan air laut. Klorin akan bereaksi dengan semua elemen kecuali gas mulia. Klorin dapat menimbulkan efek berbahaya, di antaranya dapat mengiritasi kulit, mata, dan sistem pernafasan. Yang kedua adalah karakteristik unsur iodin atau iodium yang dilambangkan dengan I. Iodin pertama kali ditemukan oleh Courtois pada tahun 1811. Iodin merupakan senyawa non-logam dengan fase padatan berwarna hitam kebiruan. Iodin atau iodium dalam bahasa Yunani iodes, yang berarti ungu, adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol I dan nomor atom 53. Unsur ini diperlukan oleh hampir semua makhluk hidup. Iodin adalah halogen yang reaktivitasnya paling rendah dan paling bersifat elektropositif, warna hitam kebiru-biruan, menguap pada suhu kamar menjadi gas ungu biru dengan bau menyengat. Iodin membentuk senyawa dengan banyak unsur, tetapi tidak sereaktif halogen lainnya yang kemudian menggeser iodida. Iodin menunjukkan sifat-sifat menyerupai logam. Iodin mudah larut dalam kloroform, karbon tetraklorida atau karbon disulfida yang kemudian membentuk larutan berwarna ungu yang indah. Iodin hanya sedikit larut dalam air. Dalam kondisi standar, iodium adalah berwarna biru hitam yang solid. Kristal iodium dapat langsung berubah dari padat ke gas. Sebagai gas, iodium adalah uap berwarna ungu. Iodium merupakan elemen yang cukup aktif, tetapi agak kurang aktif dibandingkan dengan halogen lain di atasnya dalam tabel periodik yang meliputi bromin, klorin, dan fluorin. Iodium dapat membentuk senyawa dengan banyak unsur. Beberapa senyawa yang paling umum dibentuk dengan natrium dan kalium. Iodium murni bisa berbahaya dan menyebabkan kulit terbakar. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang karakteristik unsur klorin dan iodin. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, unsur yang termasuk ke dalam halogen berikutnya adalah fluorin dan bromin. Yang pertama adalah fluorin dengan nomor atom 9, golongan 17 atau halogen dan berblok P, merupakan periode 2, kategori unsur halogen, mempunyai fase gas dan titik lebur 53,53 Kelvin dan titik didih 85,03 Kelvin. Fluorin adalah unsur paling reaktif dan paling elektronegatif dari semua unsur. Fluorin adalah gas kuning pucat, diatomik, sangat korosif dan mudah terbakar dengan bau menyengat. Fluorin adalah halogen yang paling ringan. Unsur ini bereaksi keras dengan air untuk menghasilkan oksigen dan asam hidrofluorik yang sangat korosif. Fluorin dan senyawanya mengandung uranium heksafluorida yang banyak digunakan pada produksi nuklir dan juga plastik panas seperti teflon dan alat masak lainnya. Dan juga digunakan pada bahan utama pembuatan pasta gigi yaitu natrium fluorida. Selanjutnya adalah bromin dengan nomor atom 35, golongan 17, blok P, berperiode 4, kategori unsur halogen ya yang pastinya. Fasenya liquid, titik lebur 265,8 Kelvin dan titik didih 332 Kelvin.
Nah, selanjutnya adalah karakteristik bromin, di mana bromin murni itu bentuknya diatomik. Brom adalah satu-satunya elemen non-metalik yang cair pada suhu biasa atau suhu kamar. Brom merupakan cairan padat dan kemerahan yang mudah menguap pada suhu kamar, sampai uap merah dengan bau seperti klorin kuat. Jadi seperti pemutih baju semacam itu ya. Bromin kurang reaktif daripada klor atau fluorin, tapi lebih reaktif daripada yodium. Brom ini membentuk senyawa dengan banyak unsur dan seperti klorin bertindak sebagai agen pemutih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novita Febriani, NIM 45124200010. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari unsur F dan At golongan halogen. Yang pertama ada fluorin, yang disimbolkan dengan F, dengan nomor atom 9, konfigurasi elektron 2s22 2p5, massa atom 18,998403U, titik lebur minus 219,6 derajat Celcius, jari-jari van der Waals 147 pm, dan penemunya Henry Moissan. Karakteristik unsur fluorin. Fluor adalah gas halogen beracun univalen, berwarna kuning hijau pucat, dan merupakan unsur paling reaktif serta memiliki elektronegativitas paling tinggi. Fluor mudah membentuk senyawa dengan hampir semua unsur lainnya, bahkan dengan gas mulia seperti krypton, xenon, dan radon. Saking reaktifnya, kaca, logam, dan bahkan air serta zat lain akan terbakar dan menyala terang saat direaksikan dengan gas fluor. Dalam larutan, fluor biasanya terjadi sebagai ion fluorida F-. Fluorida adalah senyawa yang terjadi antara fluorida dengan unsur lain bermuatan positif. Fluor terjadi secara alami di kerak bumi dan dapat ditemukan dalam batuan, batu bara, dan tanah liat. Fluor adalah unsur ke-13 paling berlimpah di kerak bumi dengan konsentrasi 950 ppm. Tanah mengandung kira-kira 330 ppm fluor, sedangkan tanah yang terkontaminasi bisa mengandung fluor hingga 3.500 ppm. Fluorida hidrogen lazim dilepaskan ke udara melalui proses pembakaran dalam industri. Fluorida yang berada di udara pada akhirnya akan turun ke tanah atau ke air. Yang kedua ada astatin yang disimbolkan dengan huruf At. Konfigurasi elektronnya 4F14 5D10 6S26 P5. Nomor atom 85, massa atom 210 U, titik lebur 302 derajat Celcius, jari-jari van der Waals 200 pm, dan penemunya Emilio Segre. Karakteristik unsur astatin, diantaranya adalah astatin sangat radioaktif dan hanya tersedia dalam jumlah kecil. Sifat-sifatnya disimbolkan dari posisinya di tabel periodik dan dengan mempelajari kimia dalam larutan yang sangat encer. Seperti halogen lainnya, astatin bisa membentuk garam dengan logam seperti natrium. Astatin dapat bereaksi dengan hidrogen untuk membentuk hidrogen astatit yang bila dilarutkan dalam air membentuk asam hidrokarbon. Astatin adalah yang paling tidak reaktif secara kimia dari halogen dan menunjukkan sifat logam dari kelompok halogen. Yang terakhir, astatin diproduksi secara sintetis dengan membombardir bismut dengan partikel alfa. Astatin ini juga dapat diperoleh secara alami dari peluruhan thorium atau uranium. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira, NIM 45124200011. Di sini saya akan menjelaskan unsur tenesin dan klorin yang termasuk dalam golongan halogen, yaitu tenesin adalah unsur ini dinamai berdasarkan wilayah tenesin sebagai pengakuan atas lembaga-lembaga yang berkontribusi dari negara Amerika. Sebagai hasil dari posisinya di grup 8A dari tabel periodik, tenesin diharapkan memiliki karakter sifat kimia halogen. Efek dari elektron relativistik bagaimanapun dapat menghasilkan sifat-sifat metalik parsial. Efek berbahayanya, tenesin berbahaya karena radioaktivitasnya. Tenesin adalah logam radioaktif sintesis dan hanya diproduksi dalam jumlah yang kecil.
Tennesin hanya untuk kepentingan penelitian saja dan tennesin dapat diproduksi dengan membombardir 249 Bk dengan 48 kalsium. Penemuan tennesin pada tahun 2009, atom pertamanya yaitu unsur 117 dibuat di laboratorium Vlerov. Klorin, ciri khas klorin ini sangat reaktif dalam bentuk unsur bebas dan jumlah klor sangat melimpah dalam bentuk garam klorida. Perkenalkan, nama saya Arina Sofi, NIM 45124200008. Di sini saya akan membahas mengenai bromin dan astatin. Bromin ditemukan oleh Batar pada tahun 1826, merupakan zat cair berwarna coklat kemerahan, agak mudah menguap pada temperatur kamar. Uapnya berwarna merah, berbau tidak enak, dan dapat menimbulkan efek iritasi pada mata dan kerongkongan. Bromin mudah larut dalam air dan CS2. Astatin adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang At dan nomor atom 85. Astatin sangat radioaktif dan hanya tersedia dalam jumlah kecil. Sifat-sifatnya disimpulkan dari posisinya di tabel periodik dan dengan mempelajari kimia dalam larutan yang sangat encer. Seperti halogen lainnya, astatin diharapkan bisa membentuk garam dengan logam seperti natrium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.